Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pembahasan soal kiat USDA untuk paket 1 nomor 16 dan 20. Anak-anakku bisa menyiapkan dulu modul kiat USDA-nya yang akan kita bahas, diawali dari nomor 16. Kalian sudah melihat soal nomor 16, kita akan mencoba membacanya bersama. Nomor 16 soalnya adalah salah satu akar persamaan 2x kuadrat plus 7x min 15 sama dengan 0 adalah, berarti kita mencari akar persamaan. Maka salah satu caranya adalah dengan memfaktorkan. Ya, kita akan memfaktorkan 2x kuadrat plus 7x min 15. Ini akan kita faktorkan. Cara mudahnya adalah kita akan mencari dua angka yang jika dijumlahkan hasilnya plus 7, gitu ya. Kita akan mencari dua angka, jika dijumlahkan dia hasilnya plus 7, jika dikalikan dia adalah negatif 30. Dari mana negatif 30? 2 kali negatif 15. Cukup mudah ya. Kalau 37 ya, karena ini negatif, maksudnya positif dan negatif ya. Kita ambil P, bisa jadi 10, Q, 10 dan 3, ada 15, 2, kayaknya nggak mungkin. Kemudian yang paling mungkin adalah 10 kali 3 ya, 30, tapi salah satunya negatif. Karena jumlahnya hasilnya positif, maka yang lebih besar adalah yang positif. Maka negatifnya ada di min 3. Angka ini akan kita jabarkan, akan kita gunakan untuk memfaktorkan. 7x ini akan kita jabarkan menjadi plus 10x min 3x ya, min 15 sama dengan 0. Kemudian ini akan kita faktorkan atau kita jabarkan lagi dengan sifat distributif. Kita menggunakan sifat distributif ya. Ini kita mungkin kalau yang 3x min 15 gitu ya. Kemudian ini kita keluarkan 2x nya, x plus 5, kemudian yang ini kita keluarkan min 3 nya, x plus 5 gitu. Maka kita akan dapat 2x min 3 dan x plus 5 sama dengan 0. Berarti kita punya 2x min 3 atau sama dengan 0 ya, sama dengan 0, atau x plus 5 sama dengan 0. Sehingga kita akan punya akar-akarnya adalah 3/2 atau x sama dengan min 5. Maka ini jawabannya adalah yang D gitu. Kita akan lanjut ke soal kedua, nomor 17. Nomor 17 kita akan mencari grafik ya, gambar grafik dari fungsi kuadrat. Karena di sini tidak ada angkanya kalau kita lihat, maka kita bisa mengingat beberapa ciri untuk grafik dari fungsi kuadrat. Kita akan tulis dulu bentuk persamaan umum dari fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan ax kuadrat min plus bx plus c. Sedangkan untuk soalnya adalah y 4x min x kuadrat. Berarti untuk a nya berapa ini? Min 1 dari soal ya. B nya 4, C nya 0, kan tidak ada C di sini. Baik, tidak ada konstanta ya di sini, sehingga C nya sama dengan 0. Yang pertama, bentuk grafik yang umum ada yang kita pelajari adalah yang bentuknya N atau bentuknya seperti N atau seperti U begitu ya, yang terbuka ke atas atau yang terbuka ke bawah. Untuk yang terbuka ke atas ini adalah jika A kurang dari 0
A-nya kurang dari 0, sedangkan yang terbuka ke atas itu A-nya lebih dari 0. Ini yang pertama ya, kita akan lihat. Oke, A-nya adalah negatif 1, berarti A-nya kurang dari 0, maka yang terbuka ke bawah, maka yang A dan D sudah pasti bukan pilihannya, maka antara B dan C. Yang kedua, nilai lain yang menentukan adalah A kali B. Nah, A kali B ini akan menentukan letak dari apakah dia di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y. Ada dua, kalau A kali B-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan di kanan. Akan di kanan sumbu Y. Akan di sini, kira-kira begitu. Sedangkan kalau A kali B-nya kurang dari 0, maka dia akan di kiri sumbu Y. Kira-kira di sini, gitu. Nah, kita lihat A-nya negatif, B-nya positif. Perkalian negatif dan positif pasti akan menghasilkan negatif. Berarti A kali B-nya kurang dari 0. Berarti dia berada di kiri sumbu Y. Maka jawabannya ini. Nah, ada satu lagi yang nanti mungkin akan bisa kalian ingat, yaitu ketika C sama dengan 0, maka dia akan memotong di titik 0,0 seperti ini ya. Ini kan 0,0. Nah, dia akan, ini kan C-nya 0 ya. Dia akan selalu akan memotong, grafiknya akan memotong di 0,0 gitu. Ini ya, memotong 0,0. Oke, gitu. Oke, itu untuk gambar grafik. Sekarang yang selanjutnya ke nomor 18. Oke, ke 18 dulu ya. Oke, nomor 18. Nomor 18 ini tentang apa kira-kira ya? Kalau anak-anakku melihat ada gambar, kemudian banyak angka, coba kalian bisa fokus dulu di pertanyaannya. Ya, biar tidak menerka-nerka, langsung ke pertanyaannya. Ini sebenarnya tentang apa sih pertanyaannya? Oke. Besar penyiku sudut BOC. Oke, berarti ini hubungan dua sudut. Materinya hubungan dua sudut ya. Besar penyiku sudut BOC. Oke, kita penyikunya. Berarti bukan BOC-nya ya yang dicari, tapi penyikunya. Kita lihat dulu di gambar. Oh, BOC itu ini. Ini ya, ini BOC. Berarti penyikunya mana? Oh, ternyata ini yang ditanyakan. Tuh ya. Kalau itu yang ditanyakan, baru kita akan melihat apa yang kita ketahui. Oh, ternyata sudutnya dua-duanya sudah diketahui namun dalam bentuk aljabar. BOC itu 2x plus 5. Oke. Sudut BOC 2x plus 5 dan sudut COD 3x plus 10. Penyiku, sudut yang saling berpenyiku punya ciri khas, bukan ciri khas ya, punya ketentuan bahwa dua sudut yang saling berpenyiku itu akan, jika dijumlahkan hasilnya adalah 90 derajat. Maka kita akan punya persamaan BOC plus sudut COD itu sama dengan 90 derajat. Oke, untuk mencari DOC, COD, kita ini udah ada ya, 3x plus 10, tapi kita harus tahu dulu nilai x-nya. Nilai x-nya berapa begitu. Maka kita akan coba mencari nilai x dengan apa? Iya, persamaan yang sudah ada ini gitu ya. BOC ini 2x plus 5 ditambah 3x plus 10 sama dengan 90 derajat. Oke, maka di sini kita akan melihat persamaan linear satu variabel ya. Maka ingat prinsip-prinsip di persamaan linear satu variabel yang bisa dioperasikan adalah suku-suku yang sejenis gitu ya. Maka kita punya ini 5x plus 15 sama dengan 90 derajat. Berarti 5x 90 min 15. X 75 per 5. Hasilnya berapa? 15. Oke. Ini X-nya ya, bukan sudutnya, X-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah
sudut COD. Apa sudut COD? 3x plus 10. Maka kita punya 3 kali 15 plus 10 sama dengan 45 plus 10. Berapa? 55. Maka besar sudut COD adalah 55 derajat. Ini jawabannya. Berarti kita punya D jawabannya. Oke. Selanjutnya kita akan ke nomor 19. Oke, kalau kita melihat nomor 19, mungkin anak-anakku juga bisa melihat di modulnya ya. Oke, nomor 19 ini kita tentang segitiga. Ternyata kita akan mengidentifikasi, menentukan segitiga apakah yang memiliki gitu ya. Sudut-sudut suatu segitiga besarnya. Nah, memiliki besar sudut 65 derajat dan 60 derajat. Menurut panjang sisi dan jenis sudutnya, segitiga tersebut adalah, oke, boleh mengingatkan lagi bahwa pada segitiga, sudut besar-besar sudutnya akan berpengaruh pada sisinya. Contohnya begini, ada dua sudut yang sama besar, maka sisinya juga akan ada dua sisi yang sama panjang. Ketika sudutnya besarnya semuanya sama, ketiganya, maka semua sisinya juga akan sama panjang. Maka ketika kita melihat, oh ini sudah pasti berbeda ya. Nah, maka kita bisa tahu ini pasti bukan sama sisi. Nah, maka yang D sudah eliminasi antara A, B, dan C. Kita akan lihat, kita ingat sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Jumlah sudut dalam segitiga. Berarti yang sudut ketiga ini berapa? Misalkan kita A3 ya, sudut ketiga. Berarti 180 dikurangi 65 plus 60. Berapa? 180 min 125. Nah, 5. Oke, kalau kita gambar, berarti ada 3 sudut dan 3 sisi yang berbeda pastinya. 65, 60, 5. Maka pasti ketiga sisinya tidak akan sama. Maka ketiga sisi yang tidak sama disebut dengan segitiga sembarang. Antara kalau segitiga sama kaki bukan ya, karena tidak ada dua sudut yang sama. Berarti sembarang lancip atau tumpul. Ingat, lancip itu ketika segitiga lancip itu adalah segitiga yang semua sudutnya merupakan sudut lancip. Kita lihat, ini sudut lancip semua enggak? Nah, sudut lancip itu yang seperti apa? Sudut lancip itu yang sudutnya antara apa? 0 kurang dari alfa kurang dari 90 derajat. Artinya yang di antara ini semua sudut apa? Lancip. Maka ini adalah segitiga sembarang lancip. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir pembahasan kita hari ini, yaitu nomor 20. Oke, tentang triple Pythagoras. Oke, tentang triple Pythagoras ya, kalau kita lihat triple Pythagoras, apakah ingat tentang triple Pythagoras? Berarti ini segitiga ya, siku-siku ya. Sebelumnya Pythagoras dulu deh. Siapa yang ingat dengan Pythagoras? Iya, Pythagoras itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, Bu. Nah, A kuadrat yang mana, B A yang mana, B yang mana, C yang mana. Ini jangan sampai anak-anakku terjebak pada simbol saja, tapi pastikan bahwa teorema Pythagoras adalah iya kalau begini ya, kebetulan A-nya adalah sisi terpanjang. Jadi bunyi dari teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Ini ya. Makanya ini bisa A karena kebetulan A adalah sisi terpanjang. Tapi ketika di sini yang B, maka akan berbeda lagi untuk simbol rumusnya begitu. Nah, ini adalah teorema Pythagoras. Kita bisa dengan cara 1, 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat atau tidak begitu ya. Tapi untuk beberapa triple Pythagoras yang sering kita gunakan ada. Yang pertama ya, triple Pythagoras itu
ada 3, 4, 5. Berarti kalau hanya selisih misal 4, 5, 6 itu tidak ya, jelas tidak. Ini kelipatannya adalah triple. Kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kemudian 8, 15, 17 dan kelipatannya. Ini adalah triple Pythagoras yang familiar. Ada juga beberapa yang bisa kalian coba hafalkan. Nah, sekarang kita akan lihat 3, 4, 6, 36. Tidak ya? 9 tambah 16 itu 25. Jelas bukan? Kemudian ini juga akan sangat mungkin bukan, karena yang ini 9 belakangnya, yang ini 225. Dan ini juga tidak. Itu paling mungkin adalah ini. Dan ini merupakan kelipatan dari 8, 15, 17. Maka triple Pythagorasnya adalah yang keempat. Nah, itu pembahasan kita hari ini untuk yang paket 1 Kiat Usda nomor 16 dan 20. Oke, itu saja dari Bu Halimah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah dan mungkin masih belum maksimal dalam menjelaskan. Nanti akan coba Bu Halimah perbaiki di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Tetap stay tune di channel Bu Halimah untuk mendapatkan pembahasan soal-soal Kiat Usda selanjutnya. Terima kasih. Bu Halimah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.